mengisahkan tentang seorang jaksa nomor satu di kota Seoul. Di suatu hari, ibu kandungnya terlibat dalam kasus kematian penduduk desa. Dilihat dari kondisinya yang mengalami penyakit demensia, mustahil sang ibu melakukan hal tersebut. Sebagai anak yang baik, dia berusaha untuk mencari tahu kebenarannya dan siapa dalang di balik kasus tersebut. So ini dia alur Innocence. Cerita dimulai, seorang wali kota Choi Si-jang bersama fraksi-fraksi yang mendukungnya berkunjung ke desa Daeseon untuk melakukan kampanye, karena sebentar lagi dirinya akan dicalonkan menjadi gubernur. Di tengah acara, Pak Choi turut berduka cita atas kematian suami Hana bernama Taiso. Di saat yang sama, seluruh penduduk desa keracunan setelah meminum arak yang disuguhkan, diikuti dengan Pak Choi. Sementara itu, Jang In, anak dari Hana, sedang melakukan sidang perkara putusan di pengadilan. Setelah menyelesaikan kasus itu, Jang In diberi amplop berisi uang dari klien melalui perantara jaksa Jo. Rekan Jang In di badan firma hukum. Dari sebuah berita, Hana ditetapkan menjadi tersangka utama atas kasus keracunan di malam itu. Dari 5 korban, 3 orang tewas dan 2 orang lainnya dibawa ke rumah sakit. Dia meminta detektif Hanu untuk menyelidiki kasus tersebut. Jang In punya adik autis bernama Jungso. Awalnya Jungso adalah orang normal. Sejak insiden ketika Jang In kecil tak sengaja terjatuh, sehingga membuat kepala adiknya terhempas ke lantai, membuat Jungso berubah menjadi autis. Sejak kejadian itu, Jang In selalu menjadi bahan pelampiasan amarah sang ayah. Merasa depresi, Jang In berniat melakukan upaya bunuh diri, tapi gagal karena sang ibu yang menghentikan tindakannya itu. Jang In bertanya, "Apakah kamu mengenalku?" Hana menjawab, "Aku tidak tahu." Betapa hancurnya hati Jang In kala itu. Malah ibunya sendiri tidak tahu siapa anaknya. Ketua investigasi kasus itu adalah detektif Go. Jang In menyusuri area TKP dengan berharap bisa menemukan sebuah petunjuk. Alasan kenapa Hana dituduh sebagai tersangka karena botol yang ditemukan di TKP dan pestisida yang ditemukan di pakaian Hana semuanya cocok. Ketika Tuan Bang selaku salah satu saksi berkata Jungso juga terlibat, Hana marah dan menegaskan kalau Jungso tidak ada kaitannya dalam kasus itu. Jang In tentu merasa tidak tega terhadap perlakuan semua orang kepada ibunya, tapi dia masih belum punya bukti yang akurat mengenal identitas pelaku. Minsu selaku bibi Jang In sudah menyewa pengacara untuk membela Hana di pengadilan. Jang In penasaran kenapa Sun Bae tidak membela ibunya, padahal mereka tidak memiliki bukti yang akurat. Sejak awal penyelidikan itu sudah berantakan. Sun Bae yang tidak terima atas penghinaan itu langsung mengundurkan diri. Jang In bercerita kepada kedua rekan mengenai perkara kasus Hana dengan berharap bisa menemukan jalan keluar, tapi sayang mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mengunjungi satu persatu saksi, namun malah hinaan yang diterimanya. Jang In bertanya, "Paman, kenapa mereka memperlakukan keluarga kita seperti ini?" Kim Soo menjelaskan ini semua terjadi saat Tae-soo terjerat kasus penipuan tambang, yang dimana korbannya itu adalah penduduk desa. Ketika Jang In sedang mengendarai mobil, dia melihat penyusup baru saja keluar dari rumahnya. Jang In berlari, namun penyusup itu sudah pergi, entah kemana. Detektif Hamlu memberikan sebuah harddisk berupa beberapa petunjuk yang dipinta oleh Jang In di hari kemarin. Malamnya dia memfoto botol minuman arak di lokasi TKP untuk dibawa ke pengadilan. Di hari persidangan, Jang In memperlihatkan foto saksi, jaksa, dan detektif berkumpul di meja makan yang sama, serta botol minuman arak yang dipindahkan oleh detektif untuk menghilangkan barang bukti. Dia menduga penyelidikan itu sudah direncanakan oleh mereka. Jang In memohon kepada Hakim Agung untuk tidak menahan ibunya sementara waktu, karena kesehatan beliau sangat penting untuk mengungkap kasus itu. Setelah mendengar kabar Hana dibebaskan, Pak Choi marah. Dia memerintahkan jaksa Moon, bagaimanapun caranya Hana harus tetap ditahan, karena Hana kunci kasus suap kasino. Sementara Sun Bae meminta Pak Choi kembali ke rumah sakit agar sandiwara mereka tidak terbongkar. Di suatu malam, Hana ditemukan di tepi danau sambil menunjuk ke arah danau, seakan-akan pernah terjadi sesuatu di sana. Namun Jang In menganggap ibunya sudah gila. Di malam itu, Hana kembali ditahan atas perintah pengadilan. Secara kebetulan Wang Yun, teman masa kecil Jang In, sedang bertugas di malam itu. Dia memperlihatkan rekaman CCTV 3 bulan lalu. Malam itu Hana melaporkan kalau suaminya telah membunuh seseorang yang dibantu wali kota Choi bersama temannya. Dilihat dari hubungan keluarga, mustahil Hana membunuh kepala desa. Wang Yun bercerita, selain keributan di kasino, kasus itu adalah yang terbesar. Kasino yang dimaksud sedang dibangun di area pegunungan belakang desa. Rupanya kasino itu dibangun selama Pak Choi menjabat menjadi wali kota. Usut punya usut, hasil biaya sewa kasino diberi ke Pak Choi untuk dana kampanye menuju pemilihan gubernur.
Tidak lama mereka kedatangan jaksa Shin. Dia memberitahu kalau Hana sudah ditahan. Sebagai catatan biar tidak ambigu, Pak Choi menyewa 3 jaksa sekaligus untuk melawan Jang In, yaitu jaksa Sunbe, jaksa Moon, dan jaksa Shin. Jang In penasaran dari mana si Bibi mengenal jaksa Sunbe. Si Bibi mengaku dia mendapatkannya dari seseorang. Kemudian Jang In mengunjungi kantor jaksa Sunbe. Jang In bertanya siapa yang mengenalimu dengan bibiku, apakah dia ada hubungannya dengan kasino. Sunbe mengaku tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Jang In. Setelah kepergian Jang In, Sunbe menghubungi Pak Choi dan menceritakan pembicaraan mereka. Tidak lama dari itu, Jang In kembali datang untuk mengambil HP-nya yang sudah dinyalakan perekam suara. Malamnya dia menganalisa semua petunjuk yang sudah didapatkan untuk mengetahui siapa si tersangka. Ketika sedang mengambil sesuatu di rumah, terlihat sebuah foto di dinding saat ayahnya masih muda. Di malam itu, Jang In bertemu penyusup. Tapi sayang, penyusup itu berhasil kabur karena dia lebih kuat. Keesokan hari, Jang In meminta detektif Go untuk melacak sidik jari di korek api milik penyusup semalam yang terjatuh. Entah kenapa dalam kasus kali ini, detektif Go tidak kooperatif dalam menjalankan tugasnya. 그리고 검찰로 넘어간 사건이니까 우리는 검찰에 요청하세요. Di hari pemakaman ayah Tuan Bang, jaksa Shin mengcopy data handphone Jungso. Siapa tahu ada barang bukti penting di dalamnya. Ketika Jang In datang, jaksa Shin menunjukkan kartu pengenal dan berpura-pura sedang menginterogasi anak tersangka. Setelah acara pemakaman selesai, ketiga anak buah Pak Choi tiba-tiba langsung memukuli mereka berdua. Hal itu dilakukan agar Jang In berhenti menyelidiki kasus tersebut lebih dalam. Di hari persidangan kedua, jaksa Shin menuduh Hana melakukan pembunuhan berencana. Bukti itu diperkuat dengan kehidupan Hana yang selalu dikucilkan oleh warga sekitar. Jelas Hana membantah tuduhan tersebut. Dilihat dari kondisi Hana sekarang, mustahil dia bisa melakukan hal itu. Waktu pun berlalu, hakim memutuskan di sidang selanjutnya, Jungso ditetapkan menjadi saksi. Malamnya, Jang In memberi arahan kepada Jungso untuk di hari persidangan nanti, saat Jang In menggelengkan kepala, katakan tidak tahu, dan saat mengangguk, katakan benar. Tibalah hari persidangan, awalnya Jungso melakukan sesuai arahan Jang In. Namun suasana sidang berubah menjadi histeris sehingga Hana dilarikan ke rumah sakit. Ujian tidak sampai di situ. Jang In kembali melihat adiknya ditahan setelah terbukti menuangkan arak kepada para korban. Jang In berjanji akan membuktikan kepada mereka kalau ibu dan adiknya bukanlah tersangka. 이번엔 쉽지 않을 겁니다. 두고 보세요. Ketika sedang menyelidiki kasus itu lebih dalam, betapa mengejutkannya setelah melihat Pak Choi, jaksa Shin, jaksa Moon, detektif Go, Sunbe, dan Tuan Bang saling terhubung satu sama lain. Seakan-akan kasus itu sudah direkayasa sedemikian rupa oleh mereka. Di suatu hari, si penyusup berhasil ditemukan. Namun penyusup itu dibebaskan dengan dalih mengalami gangguan kejiwaan. Keesokan hari, Jang In melihat Tuan Bang pergi ke pabrik bekas. Di kesempatan itu dia mencuri sebuah peta konstruksi kasino yang disimpan oleh mereka. Ketika sedang di rumah, Jang In tanpa sengaja menemukan serpihan foto di balik foto pengantin kedua orang tuanya. Setelah semua serpihan foto disatukan, terungkap Hana pernah menikah dengan seorang pria bernama Chunwoo, yang berarti Taeso adalah suami kedua. Berflashback ke masa lalu, ketika Taeso dan Chunwoo berada di tengah area danau, Pak Choi muda bersama rekannya melakukan pembunuhan berencana terhadap Chunwoo. Sejak insiden itulah Taeso langsung menikahi Hana. Dari sana terungkap alasan Hana menjadi gila karena dia sudah mengetahui bahwa Taeso telah membunuh suami pertamanya. Dan juga alasan Jang In selalu dipukuli karena dia telah membuat anak kandung Taeso menjadi cacat permanen. Di kantor polisi, Jang In meminta polisi untuk mencari data orang yang ada di kertas tersebut. Di hari persidangan, Kim Soo selaku saksi bercerita, 5 tahun silam ketika Taeso menjabat sebagai bos tambang, Taeso kemakan omongan ahli geologi yang berkata ada emas di tanah dekat area pegunungan, yang dimana dananya hasil dari penduduk desa. Alasan Taeso melakukan itu untuk mendapatkan rasa simpati dari masyarakat karena dia ingin terjun ke ranah politik. Namun setelah digali tidak ada emas di sana. Akibatnya uang penduduk desa hilang dan kini dia dijuluki sebagai penipu. Ini semua terjadi atas akal busuk Pak Choi demi menempatkan tahta wali kota. Kemudian Jang In meminta hakim untuk membawa Pak Choi menjadi saksi di persidangan selanjutnya. Hari persidangan pun tiba. Jang In menjelaskan kalau Pak Choi pernah mengancam wali kota sebelumnya untuk mendapat persetujuan selama pencalonan diri. Para penyerang pasti tidak ingat, tapi para korban akan ingat kejadian itu. Jaksa Shin tentu tidak terima dan menduga pernyataan Jang In hanya berdasarkan desas-desus.
Jang In tidak menyerah. Dia kembali mengungkit kasus kasino dan mengajukan saksi baru kepada hakim, yang dimana saksi itu adalah penyusup bernama Kang. Kang mengaku dia disuruh Pacoy untuk mengambil sertifikat tanah lama Taiso dengan bayaran sejumlah uang. Keesokan hari, Jang In menemui Hana di ruang besuk. Jang In bertanya kenapa Hana melaporkan ke polisi kalau Taiso sudah membunuh seseorang. Hana bercerita dia memergoki pembicaraan Taiso dengan Pacoy yang mengatakan kalau kematian Sunwoo disebabkan oleh mereka. Merasa dendam, Hana memasukkan sebuah obat ke makanan Taiso agar dia cepat mati. Kala itu Sunwoo berpamitan dengan pergi memancing bersama Taiso di tengah danau. Saat itu Hana sedang dalam usia kehamilan 6 bulan dan anaknya perempuan. Diduga pertemuan itu adalah pertemuan terakhir kali mereka. Hana tentu merasa sedih dan dia berniat melakukan bunuh diri. Namun dirinya diselamatkan oleh Taiso. Taiso berjanji akan membesarkan anak dalam kandungan Hana seperti anaknya sendiri dan mereka pun menikah sebulan setelahnya. Melihat Jang In menangis, penyakit demensia Hana hilang seketika dan Hana kembali mengingat putri kecilnya itu. Seorang anak pasti membutuhkan kasih sayang sang ibu di masa-masa tersulitnya. Hana meminta maaf belum bisa menjadi ibu yang baik baginya. Keesokan hari, di hari persidangan, Jang In membongkar sifat licik Pacoy yang sudah membohongi warga selama ini. Dia mendapat keuntungan dari pembangunan kasino yang dimana uangnya itu untuk biaya kampanye, sementara penduduk desa tidak mendapatkan apapun. Jang In menjelaskan tersangka utama dalam kasus ini adalah Taiso, suami terdakwa. Jaksa membantah pernyataan Jang In yang tidak masuk akal. Kemudian Jang In menyerahkan laporan investigasi sebagai bukti kuat bahwa Taiso lah tersangka utama dalam kasus ini. Hakim akan memutuskan kebenaran bukti tersebut pada sidang selanjutnya. Setelah sidang usai, Pacoy dilontarkan beberapa pertanyaan terkait pembangunan kasino ilegal. Sementara rekannya ditahan oleh pihak kepolisian. Di hari sidang akhir, hakim menjelaskan untuk menetapkan Hana menjadi tersangka harus ada bukti yang tidak terbantahkan. Sementara semua bukti dari pihak Pacoy masih ambigu. Selain itu, bukti terbaru yang dibawa oleh Jang In setelah diverifikasi, hakim memutuskan kalau Hana bukanlah tersangka dalam kasus kali ini. Film diakhiri, Jang In bersama ibunya duduk di tepi danau sambil menatap satu sama lain dan cerita pun selesai. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mensupport saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you.